Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan bahwa kita kalau ingin berhasil menuntut ilmu itu tak boleh lepas dari 4 syarat. Harus terpenuhi. 1, mesti ada syaikhun fattah. Mesti ada seorang syekh, seorang guru fattah yang dia membukakan untuk kita bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jujur, semua perjalanan kita, mau belajar ilmu apa saja, mau duduk di majlis mana saja, mau berguru dengan alim dimanapun, itu semua tujuannya adalah al-wusul ilallah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak ada guru yang membawa, tidak ada guru yang membukakan, tidak ada guru yang menggiring kita, meskipun perjalanan ini panjang, perjalanan ini letih, perjalanan ini kita lakukan dengan berbagai strategi, gak akan sampai. Maka jangankan orang yang menuju Allah, kita tengok kendaraan, itu pasti ada petunjuk pemakaian kendaraan. Semua kendaraan kita buat, ada petunjuk. Bahkan kalau kita buat blender, cuma beli blender, itu pasti ada petunjuk pemakaian. Kenapa mesti begitu? Agar kita sampai kepada Allah. Maka keharusan bagi setiap penuntut ilmu, dia punya guru. Dan ketika punya guru, tentu saja kita mesti mencari guru yang membuat kita sampai kepada Allah. Jangan punya guru, tapi guru justru menghalang kita sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulazamah, duduk, menetap, belajar kepada seorang guru, tengok betul siapa guru yang kita ambil ilmu dari dia. Kalau dia seorang guru yang patut diambil ilmu dari dia, baru duduk dengan dia dan istiqomah dengan dia. Sehingga Imam Abu Hanifah itu pesan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau datang ke suatu tempat, agak 3 bulan itu enggak usah berguru ke siapa dulu, tengok-tengok aja dulu. Supaya ketika kita sudah kenal, duduk dengan seorang guru, begitu kita belajar dengan dia, enggak meninggalkan dia. Kenapa? Kalau kita belajar dengan seorang guru, belum selesai sudah meninggalkan guru, hati guru akan tersinggung. Ketika hatinya tersinggung, hilang barokah ilmu. Nah, ini penting. Karena di antara sebagian kita itu suka milih guru, suka milih majelis, suka membanding-bandingkan, sehingga pada akhirnya boleh jadi hasrat yang kita inginkan bahwa saya merasa di guru yang terbaik, di majelis terbaik, terpuaskan, tapi ilmunya tak barokah gara-gara itu. Makanya saya sudah berapa kali jumpa dengan Buya Yahya di Pekanbaru. Di antara yang paling sering beliau pesankan pada santri adalah istiqomahlah dengan gurumu, jangan mudah pindah-pindah. Gurumu itu orang paling sayang dengan kamu. Bahkan guru kita itu boleh jadi memikirkan kita lebih dari orang tua kita. Umumnya kita sering memikirkan anak kita, atau orang tua memikirkan kita gimana dia makan, gimana dia punya pakaian, gimana dia punya tempat tinggal yang layak. Tapi kalau guru kita memikirkan kita bagaimana di dunia hidupnya terhormat, di akhirat dia juga selamat. Makanya haknya guru itu sangat besar, sehingga para guru itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok surat Al-Bayyinah misalnya, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Para guru, para alim, para ulama itu kata Allah adalah makhluk Allah terbaik. Kenapa mereka makhluk Allah terbaik? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makhluk Allah yang paling takut kepada Allah itu, yang hanya bisa sebagai orang hidupnya itu selalu takut kepada Allah, itu hanya para ulama. Yang lain itu sulit untuk takut kepada Allah. Kenapa? Mereka enggak kenal Allah. Yang bisa takut kepada Allah itu yang kenal Allah. Yang bisa syukur kepada Allah yang kenal Allah. Yang bisa ikhlas kepada Allah itu yang kenal dengan Allah. Yang mudah ridha dengan semua pemberian Allah itu yang kenal Allah. Kalau enggak kenal Allah, sikit-sikit kita marah kepada Allah. Apalagi kalau kita agak tidak mudah nerima, tidak kenal dengan Allah, asal hujan pasti kesal, asal hujan pasti marah. Padahal sebenarnya setiap pemberian Allah itu baik semua. Pemberian Allah itu menjadi tidak baik, menjadi
prasangka buruk bagi kita itu karena persepsi kita saja. Pasti saja setiap nikmat Allah kasih ada orang menilainya positif, ada yang negatif. Turun hujan, kata yang pakai motor, ya hujan lagi, gimana mau berangkat kerja. Tapi kata yang lagi nanam cabai, yang nanam bunga, alhamdulillah hujan gitu. Panas datang, kata kawan kita, duh gimana mau pergi, panas betul itu. Kata yang lagi jemur pakaian, syukur ini panas itu. Kata yang jual cendol, syukur ini panas itu. Yang diberi Allah itu juga, tapi sikap kita ada yang terima, ada yang tak terima. Maka setiap pemberian Allah itu baik. Balik kepada guru tadi, guru yang baik, guru yang membawa kita kepada Allah, dia akan mengantarkan kita sampai. Kalau tidak, kita muter-muter nggak jelas, tambah arahnya. Yatihuna fil ard. Boleh jadi kita cuma bingung mutar, nggak jelas mau kemana gitu. Apalagi sampai 40 tahun mutar, bingung, nggak jelas. Akhirnya kemana gitu. Maka Bapak Ibu sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita tengok betul dari siapa ilmu kita ambil. Karena ilmu itu akan menjadi agama yang kita amalkan. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tengok betul dari siapa kita tengok, kita ambil guru, kita ambil ilmu yang akan kita amalkan jadi agama kita. Yang kedua lagi, mesti ada kutubus sihah, mesti ada buku yang valid, Pak, buku-buku yang sahih untuk belajar. Ingat enggak Pak, ada hadis Nabi, habbatun sauda syifa likulli da. Habas sauda tahu Pak ya? Habas sauda itu kata Nabi obat segala penyakit. Tapi habbatun sauda itu sebenarnya ha ba ta marbutah. Kalau seandainya ba tadi salah huruf dibuat ya. Hayyatun sauda syifa likulli da. Itu artinya jauh Pak. Hayyatun sauda itu ular hitam. Enggak kebayang kalau orang sakit dikasih ular hitam. Jangan-jangan sudah sakit itu betul-betul hilang sakitnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cuma satu yang salah Pak, titik. Habbatus sauda jadi hayatun sauda. Biji hitam jadi ular hitam, tapi mematikan. Kita pengennya sehat, hilang sakit, tapi hilang benaran dengan orang-orangnya. Sehingga sakit memang hilang. Itu catatan itu Pak. Makanya mesti kitab kita valid. Sehingga mohon maaf, kalau bisa buku-buku yang ada di kita nih, ini kita filter Pak, mana yang ajaran benar, yang sahih, baru kita suguhkan ke umat. Karena takut umat nggak bisa membedakan, nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga ketika baca, oh ini sahih ini sunnah ini bid'ah ini. Sudah begitu Pak, padahal boleh jadi bukunya entah siapa yang naruh, entah dari mana sumbernya, entah siapa penulisnya. Jadi kalau bisa Pak, kalau ada orang wakaf kitab, itu kitabnya pastikan yang sahih. Kalau ada naruh buku di masjid, pastikan yang sahih. Kalau ada kita berikan pada anak kita buku bacaan, pastikan yang sahih, Pak. Karena kenapa? Salah satu huruf dalam bahasa Arab itu maknanya jauh berubah, Pak. Termasuk kita baca Fatihah, Pak. Bismillah itu dari sin berubah jadi tha, itu parah sekali, Pak. Bismillah jadi bismillah pakai tha. Ithmun itu kan dosa. Masa kata kita sholat baca dengan dosa Allah? Itu bismillah. Satu, kalau tha ditukar. Contoh lagi, iyyaka na'budu. Tasydid itu kan gunanya adalah supaya liifadatil hasri, bahwa ketika kita mengatakan kepada Allah, hanya kepada Engkau kami ibadah ya Allah. Tapi kalau hilang tasydid, itu maknanya bisa matahari. Sehingga seakan-akan maknanya kami ibadah kepada matahari, kami minta tolong hanya kepada matahari. Kan parah itu, Pak. Belum lagi an'amta alaihim. Dibaca an'amtu, itu kan kata Allah, kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Kalau an'amtu, yang ngasih nikmat kita. Padahal kita ini yang diberi nikmat, yang ngasih nikmat Allah. Apalagi baca an'amti, nisbahkan Allah kepada perempuan. Kalau ada orang paham, Pak, paham bahasa Arab dan sengaja, bisa kafir, Pak, baca an'amti itu, Pak. Cuma harokat itu. Amta, ti, tu. Tasdid tadi hilang. Berubah huruf. Hilang satu titik, berubah maknanya jauh. Sehingga kalau bisa Pak belajar itu pastikan dengan guru yang memang guru membuat kita kenal dengan Allah, Pak. Pastikan betul. Mau belajar di mana saja, Pak. Milih majelis mana saja, halaqah mana saja, pastikan guru membuat kita sampai kepada Allah. Yang ketiga, Pak, ada buku yang valid. Yang ketiga, mesti ada al-mudawamah wal ilhah. Belajar itu nggak bisa sekali, Pak. Mesti sabar, berulang kali. Makin sering kita dengar ilmu itu makin nancap dia, Pak. Makin sering kita dengar, makin sering kita amalkan,
makin kuat ilmu dalam diri kita. Maka jangan pernah puas asal sudah hadir majelis ilmu, dengar sekali merasa cukup, dah segitu gitu. Jangan, terus belajar, Pak. Para ulama mereka itu belajar puluhan tahun itu enggak alergi, Pak. Ada ulama umur 80 baru sadar, merasa pentingnya ilmu. 40 tahun dia belajar, Pak. Sudah 120 ilmunya, baru dia ngajar, Pak. Kita umur berapa baru gitu? 3 ya. Yang keempat, aklun rajah. Mesti ada otak yang cerdas. Artinya orang kalau menuntut ilmu itu memang dia bidang dia. Memang dia cocok bagi dia sebagai seorang ahli ilmu gitu. Makanya kalau bapak-bapak sudah belajar lama, enggak juga sukses-sukses, enggak jadi alim juga, enggak usah paksakan jadi alim, Pak. Kenapa? Allah tuh sudah ciptakan kita itu semuanya dengan segmennya masing-masing. Ada orang yang Allah jadikan jadi pedagang, yang jadi petani, jadi distributor, Pak. Saya enggak kebayang, Pak, kalau semua orang jadi alim, Pak, baca kitab kuning kerjanya. Ini kita mau sarapan pagi ini bingung, Pak. Yang jual lontong sayur enggak ada. Karena semuanya jadi alim, baca kitab kerjanya. Nanti pas kita mau berangkat kemana-mana, nggak ada Grab, nggak ada semua alat transportasi, Pak. Kenapa? Semuanya baca kitab. Pas kita nanti mau mandi, mau pakai sabun semacam, nggak ada sabun. Kenapa? Baca kitab semua. Mau pakai baju untuk sholat yang nutup aurat, nggak ada yang jahit baju. Kenapa? Baca kitab semua. Jadi kullum muyassarun lima khuliqalah. Semua sudah Allah ciptakan untuk segmennya masing-masing, Pak. Ada yang jadi alim, ada yang jadi pedagang, jadi sopir, ada yang jadi buruh kasar. Itu sudah begitu Allah ciptakan. Sehingga kita nggak usah nolak takdir kita. Kita ibadah kepada Allah dengan segmen, dengan posisi kita masing-masing aja, Pak. Ada orang ibadah dengan dia sebagai alim, ada dia bisa ibadah dengan sebagai posisi sebagai orang khidmah di masjid, ada orang yang bisa dia beribadah dengan sebagai penterjemah bahkan, Pak. Ada orang bisa beribadah kepada Allah itu hanya sebagai seorang sopir atau kondektur, bisa ibadah dengan itu. Jadi insya Allah kalau 4 ini dapat, ilmu benar dan ilmu bisa dipertanggungjawabkan, ilmu buat kita sampai kepada Allah. Syekhun Fattah, ada guru. Kutubun Sihah, ada buku yang valid. Al-Mudawamah wal Ilhah, belajarnya enggak cukup sekali tapi terus berusaha. Karena biasanya orang yang berusaha itu yang akan jadi, Pak. Makanya kata para ulama termasuk Imam Malik, "Man kana bidayatuhu muhriqah, nihayatuhu musyriqah." Orang kalau di awalnya sempat kalau bahasa itu terbakar, Pak. Saking susahnya, saking payahnya, itu menangis, menderita ketika belajar. Orang seperti itulah yang nanti akan musyriqah. Musyriqah itu matahari terbit, Pak. Terang, hebat, gemilang. Jadi orang yang pernah susah-susah, itulah yang akan bisa berhasil biasanya menjadi orang hebat. Makanya mesti berusaha rajin dan siap untuk waktu yang lama, Pak. Yang keempat, mesti orang yang bidangnya tentu ilmu, baru dia berhasil menjadi ahli ilmu. Allah sudah ciptakan gitu, Pak. Jadi nggak usah, kalau kuliah itu saya kok nggak berhasil, kok IPK saya jongkok terus gitu. Tapi dibawa ke bisnis dia berhasil. Kawan yang IPK 4,0 dibawa bisnis nggak berhasil. Kenapa? Allah menciptakan dia mau jadi dosen, kita jadi pedagang. Allah ciptakan dia jadi pemikir, jadi ahli analisis. Kita bukan untuk itu. Kita Allah inginkan jadi petani sukses, ingin jadi pedagang sukses. Gitu kira-kira, Pak.